Lu begitu lihat mobil, nggak lihat, woi cakep doang, nggak ada guna. Woi hebat, nggak ada. Tapi kalau begitu orang lihat, anjir ini simple gimana cara bikinnya ya? Nah itu. Kau bang, Uji nggak balas begini-begini, ya pastilah aku jadi Uji juga nggak balas. Emang balas kau dapat uang aku. Anak istriku makanya bisa kredit, kan nggak bisa. Emang aku main HP terus? Ah, iya, emang dia main HP terus. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Hari ini kita lagi di Bandung, Kota Kembang ya kan. Bukan ceweknya, bukan Inggrisnya kita lihat kali ini. Udah lama nggak kayak gini ya? Udah lama banget. Jadi kenapa saya nggak mau gitu vlog bengkel kemarin-kemarin? Untungnya nggak ada sama aku, ruginya sama aku. Kalian kerjain di sana bermasalah, kau tag-nya ke aku. Kecuali uangnya masuk ke aku, beda cerita. Makanya gue sekarang nggak mau vlog bengkel, nggak mau referensi, kalian lihat sendiri aja. Kalau kau rasa cocok, masuk. Masalahnya gini, kalau gue masuk bengkel, kalau memang semua bengkel yang ngerjain, nggak ada lah pengepul workshop. Jadi bukan masalah itu doang, jadi misalnya, oh bengkel ada kerjaan 10, gue bukan 10-10-nya satu bengkel, beda. Ada yang gue kerjain cuma 1-2 item, beda-beda. Jadi teman-teman tuh perspektifnya beda. Oh yaudah gue langsung taruh semua. Kejadian tuh di beberapa bengkel. Gue nggak mau sebut lah bengkelnya. Beneran di tag ke lu ya? Ya di tag ke gue, bang kerjaan di sini nggak bagus kok begini. Iya, gue di sana nggak ngerjain itu masalahnya, gue ngerjain yang lain. Nggak ada yang nyuruh kalian masuk juga? Iya, nggak ada yang suruh kalian masuk juga. Gue di sana, ibarat contohnya gue ngerjain wiring, kau ke sana suruh overhaul, selesai lah kau. Mampus lah ya, bengkel yang nggak mau, siapa yang nggak mau uang? Bisa-bisa aja semuanya, kan gitu. Yuk masuk. Ya, jadi di belakang kita sudah ada miau. Mobil yang kemarin udah jadi, terus kita bongkar ulang lagi, kita bikin lagi. Jadi mobil ini saya bangun tujuannya buat menjawab semua pertanyaan di kompetisi. Ya kan? Jadi kita kompetisi, kita harus memecahkan semua rule-nya, harus mengalahkan semua rule-nya. Mobil ini saya bangun buat mengarahkan rule kompetisi. Ayo kita lihat, apa aja yang kita bangun di mobil ini. Jadi basicnya mobil ini Mazdanya kemarin mesinnya itu Mazda Speed Turbo. Bener nggak? Kita ganti jadi NA. Karena turbo itu stangnya semua udah kuat, otomatis saya nggak butuh part racing lagi. Cuma saya ganti bagian turbonya,
bagian pistonnya saya gantian jenong. Kalau nggak salah pakai punya Astina. Pakai punya Astina tapi di custom lagi supaya lebih jenong di mobil ini. Itu di bagian internalnya supaya kompresinya lebih tinggi. Kalau stangnya segala macam nggak usah ganti lagi karena ini NA, ya kan? Bawaannya kan dari turbo, jadi nggak ribet-ribet banget. Nah, masalahnya orang begitu mau bangun Miata, mau bangun clean, terkendala di parts. Bener nggak? Oke, bukan namanya pengepul mobil kalau kita nggak ada solusi. Jadi pertama kali yang kita lakukan di sini, individual throttle body. Kalau NA itu kalau nggak pakai ITB itu ibaratnya lu sekolah sampai SMA tapi lu pakainya cuma sampai SD doang. Nggak gue pakai tuh SMP SMA-nya. Nah, kita pakai sampai fakultas tingginya. Ya. Kita pakai dari IDP, individual throttle body. Bang, buat Miata kan nggak ada individual throttle body-nya. Custom lah, coy. Kita CNC full billet. Nah, full billetnya Bang, kok berbeda sama yang punya 4AG 16 valve atau kata lain dari EI86, EI Pak Leo. Beda banget sama EI86. Kalau sama-sama aja nggak usah ada namanya pengepul mobil. Jadi kali ini gue bawa berbeda, mobil ini dilihat dari depan tuh gue pengen seperti elang. Gue pengen seperti elang. Karena kemarin yang S2000 kita udah bikin model V8. ITB itu model V8. Terus kalau yang yang i86 saya bikin model sayap. Kalau ini saya pengen bikin model elang. Jadi gimana bisa disebut elang itu? Kalau elang buka sayap tuh nggak begini, dia buka setengah, ya kan? Jadi di bagian sininya tuh ada jegrukannya. Nah, ini juga ada perhitungannya sendiri di dalamnya karena dia full CNC, ada dibuat urat-uratnya. Supaya idle-nya juga lebih enak. Nah, Bang, kalau untuk throttle-nya, Abang nggak beli AT Power, nggak beli punya brand, apa lagi selain AT Power? Gen V, gitu-gituan. Oke, karena mobil kita sendiri budgetnya pas-pasan ya. Jadi gue memutuskan sama Uji, ini yang arrangement ini kemarin Uji, gue sama Uji, Ji, kita paket hemat aja. Si miskin yang pura-pura pengen jadi si kaya. Si miskin ini banyak permintaan, apa maunya? Ya udah, Jack. Lu ada nggak 16 valve silver top? Silver top terlalu kecil, Ji. Gue bilang, ini mobil kan 1800 ya ini ya. Nah, kalau 1600 gue kemarin udah bisa pakai silver top. Jadi gue bilang, kita pakai black top aja. Nah, Uji bilang, bisa dapat nggak barangnya lu katanya? Ditantang aku black top. Hari ini begitu dia ngomong, besoknya nyampe, dia kaget. Dapat di mana barang ini silver black top? Ya. Throttle-nya gue pakai dari black top. Begitu udah naik black top, kendala mulai bermunculan. ITBNA, view rail-nya posisinya harus di bawah. Kalau yang AE86 saya, view rail-nya itu di bagian atas. Buat menekan ini ya. Keluar dong kendala. Gak usah pusing, Ji. Kita telepon sama taman kita. Ya, yang di Dubai. Habibi, gue mau bangun ITB begini. View rail-nya gimana? Oh, lu pakai di bawah, terus nanti saya bikinin bracketnya. Di bagian atasnya injektornya nanti dibikin spacer supaya bisa nekan ke atas. Nah, injektornya itu udah pakai spacer di mobil ini. Oke, injektornya kita pakai punya apa? Injektor terakhir pakai punya apa, Ji? Ji, injektor pakai apa kita terakhir? Dewi ya? Oh, pakai racing yang terakhir ya? Oh, bawaan dari mesin aku yang dulunya? Ya, cuma pendek. Oh, Dewi pendek. Oh, lu bikin stopper ya? Spacer. Spacer, makanya gue bilang, untung dia yang ngerjain. Ya, kalau enggak udah gue tak gitu ya kan. Jadi ini udah pakai DW karena bawaan dari mesin saya sebelumnya yang turbo, injektornya udah gede. Otomatis dia begitu kena ITB, anginnya gede, minyaknya kalau sedikit, mobilnya blebeb. Ya udah, kita pasangin yang turbo. Jadi ibaratnya mobil serba hoki. Serba hoki ya karena ada keadaan-keadaan itulah kita membangun mobil ini. ITB-nya tetap saya pakai DW karena dia pendek. Kita pakai spacer seperti tadi Uji utarakan. Udah selesai dari itu, keluar lagi masalah Regen. Apa lagi? Velocity, ITB-nya, trompetnya. Mentok sana sini coy. Mentok booster rem, mentok sana sini, mentok namanya master coupling. Ya, begitu dia bilang mentok, kita lihat istri kita pun udah nggak selera kalian ya. Sakit nih masalah keluar semua. Oke, telepon lagi Habibi. Habibi, tolong customkan. Ya, bahasa Inggris kita masuk semua. Kalau i86 saya kan model trompet sederhana. Gue bilang, gue nggak mau, gue ini pengen bikin yang berbeda. Dikeluarin lagi satu lagi modelnya yang lebih fantastis. Tapi nggak bisa, karena apa? Kita udah bangun buat i86 customer kita yang di Thailand. Gue nggak mau pakai model itu. Gue nggak mungkin prioritaskan saya daripada prioritaskan customer saya. Customer saya tetap number one. Ya udah, gue bikin model botol Coca-Cola. Ya, di mobil ini saya bikin model Coca-Cola, dibikin gelang-gelangnya. Terus di bagian depannya itu saya ambil dari modelnya Puli.
Puli yang di sini, saya taruh di sini. Modelnya. Oke, buat 4 rata, model jepit begitu. Kayak butterfly. Bikin, tas. Begitu masuk jadi, coy, cakep banget. Ya, udah itu selesai. Masalah di master kopling belum selesai. Mau pakai apa master kopling? Ya udah, master kopling kita tanya. Jadi gue bilang, Ji, gue udah gak bisa mikir, Ji. Gue bangun mobil kebanyakan. Lu mikir deh. Master kopling pakai apa? Ji, master kopling pakai apa, Ji? Astina. Astina tapi dalamnya. Astina. Tapi dalamnya doang. Ah. Kalau misalnya pakai Astina asli, Heeh. si netanya kebalik. Jadi karena Astina asli kan FWD. Nah, Jadi kalau pasang pakai sama rumah-rumahnya, Ah. jadi ke bawah nepalnya. nah, jadi kejadian seperti Sama. Civic Nova gua yang pakai punya Espas. Yang dibalik. Ya bener sama gitu. Ya kan? Tas dulu kita. Si kaya mana tahu, ini akal-akalan si miskin. Nah, begitu lu udah pasang itu, Bang, reservoirnya. Kan lu pakai yang master coupling yang di bagian dalamnya. Reservoirnya atau reservoirnya itu taruh di mana? Oke, kita sambungkan dengan master remnya. Makanya master remnya saya beli dari luar. Saya beli dari Amerika, dari bantuan Ko Martin. Thank you, Ko Martin. Kenapa saya memilih brand ini? Karena dia udah dual piston. Kalau i86 saya single piston, begitu ngerem ngebagel banget kan. Ini dual piston, booster delete. Yang uniknya dia, jadi reservoir dari kopling bisa gabung sama master rem. Jadinya jauh lebih clean daripada pedal box. Nah, kita nggak mengorbankan, itu namanya estetika di mobil ini. Nah, itu ada setelannya di depan. Jadi kalau nggak, orang kayak drifter, di bagian belakang dia setelannya di belakang. Ada nggak di samping kursi? Ini setelannya udah di depan semua. Jadi udah langsung kita adjust. Ini peruntukannya buat street yang kita pasang di sini. Jadi sesuai kebutuhan lah. Jadi di mobil ini yang paling mahal itu cuma master remnya. Jadi bisa dibilang, jadi kalian jangan bilang, Bang, budget gua terbatas bangun mobil. Nggak ada. Selama lu ada otak segala macam. Tetapi kalau kau ke tempat aku, Bang, aku budget terbatas tapi pengen bangun kencang begini. Ya aku dapat apa? Nggak ada lagi otak kau. Kan gitu. Itulah pengalaman, itulah yang dibayar mahal, kan kita bilang. Gua riset di mobil ini. Udah selesai. Bagian engine bay-nya lubang yang kita tutup semua. Nah, Bang, bagian dalam engine bay Abang kok clean-nya beda sekali dengan mobil-mobil lain. Oke. Masalah satu lagi. Lubang banyak segala macam. Kita bentuk nutnya seperti orisinil tapi kelihatannya kayak digebuk sama jambu kelutuk. Sama jambu bijik. Nah, mau nggak mau kita tempel dagingnya pakai namanya timah. Nah, itu ada tuh teknologinya sekarang di pengepul workshop. Kita mengerjakannya pakai itu sekarang. Jadi kita roll bodinya, makanya bisa jadi tekukannya rapi begini semuanya. Seperti bawaan pabrik, tapi nggak dipaksakan buat rapi. Nggak dipaksakan buat mengotak di mobil ini. Natural. Oke? Begitu terjadi, ada yang kurang. Cover head-nya. Kayaknya kurang ya. Ada dari kita kejutan. Next video saya kasih lihat. Udah saya persiapkan juga. Nanti kau lihat. Pasti kau bilang, yes, this is pengepul mobil. Paling dicat doang. Ya, nanti kau lihat aja. Aku gak mau banyak ngomong ya kan. Kau jangan bikin aku emosi ya kan. Terus di bagian puli-pulinya kita ganti semua pakai punya billet aluminium. Nah, kenapa Bang nggak mau beli jadi aja? Masalahnya yang bikin mesin BP kenceng ini di Amerika tuh jarang sekali. Jadi di Amerika tuh kalau udah mesin beginian mereka swap ke rotary. Kalau enggak mereka swap ke 1UZ. 1UZ sasis rusak. Sementara mobil ini kan harganya termasuk fantastis di sini ya. Jadi kita nggak mau ngerubah orisinilnya. Ya udah, mesin yang ada bawaan dia itu sekitar 80-an HP, kita naikin ke sekitar 160-180 HP. Target di mobil ini, kita 2 kali lipatin. Udah, puli-pulinya kita pakai dari aluminium. Mudah-mudahan, jadi teman yang di Amerika sama teman yang Dubai udah bilang, kawan, kalau lu sudah bikin yang puli itu, lu boleh kirim ke kita. Nanti kita bisa jualin semuanya. Jadi bisnis lagi, ya, yang BP, oke? Takutnya di copy doang sama dia, Jack. Nggak masalah, yang penting kita udah pionir, kita bukan jadi follower. Ya dong. Ini Indonesia. Ini Indonesia bro, ini Bandung bro, ya kan? Kau jangan macem-macem sama si miskin. Si miskin juga punya cerita, makanya Uji itu dibilang sama orang tuh apa? MacGyver. Kecil-kecil tapi dia bisa ngerjain gitu, ya. Terus radiator. Nah, kalau kalian perhatiin kemarin radiator saya itu agak maju ke belakang, agak mundur ke belakang. Ji, radiator gue nggak mau di sana, gue mau relokasi ke bagian dalam. Nggak bisa lah Jack katanya. Nggak ada alatnya. Gue kirim lah AN dari gue, AN, sambungan-sambungan segala macam. Kayak begini-beginian. Kan gue paling banyak tuh. Gue dulu udah pernah bikin banyak, gue kirim ke dia.
rupanya ada barang gini-ginian ya rupanya di Indo ya. Nah itu. Kemarin saya begitu postingnya Uji, posting story aja ada orang bilang, Bang, emang Uji kerjainnya rapi gitu-gini. Ini kita panggil Uji. Ji. Sini dulu, Ji. Kemarin kan waktu gua ada posting lu di Instagram tuh. Ada sekitar 18 orang, nggak sampai 20 lah. Ada orang bilang, emang Uji kerjain mobilnya rapi? Mobil dari dia kerjaannya gue lihat di Instagram gak ada yang rapi katanya gitu. Gue cuma jawab doang, ya nanti kau lihat aja yang ini. Yang sebelum-sebelumnya kenapa bisa nggak rapi? Kasih tahu dulu Ji, biar paham mereka Ji. Yang pertama adalah budget. Budget, oke? Ya. Kedua adalah memang proses, segalanya proses. Apalagi? Proses, terus produk barang. Benar. Ya. Jadi mau rapi enggak memang tergantung kita pakai produknya apa. Ya. Kemudian mau segimana sih build quality yang kalian pengen. Jadi rapi itu relatif. Lu mau kayak gimana? Benar. Build quality-nya mau seperti apa? Jadi balik lagi. Mau seperti apa build quality-nya? Oke, kita bikinin. Nah, knowledge-nya mau sampai mana? Nah. Sama aja, kalau lu di sini lu kasih mobil nih. Ji, gua kasih mobil lu kerjain sendiri semua. Gua nggak sanggup pasti jawabannya. Karena apa? Dari owner tuh pasti ada kemauan. Lu maunya gimana dulu, ada basic. Ya. Ya kan? Benar. Nah, kecuali lu datang, gua udah bawa ini, gua mau bangun persis begini semua. Budget gua sekian. Ya bisa dikerjain. Budgetnya apalagi unlimited gitu ya. Nah, kalau budget unlimited oke, karena part Tuh susah banget. Part itu susah banget. Lu punya uang belum tentu bisa beli. Nah. Bayangin punya uang aja belum tentu bisa belinya. Nah. Bener nggak? Kejadian di mobil ini. Jadi mobil ini. Nah, Gitu. dia menghabiskan uang nggak terlalu banyak, hasilnya itu. Jadi bukan semua tentang uang, bukan semua tentang selera lu. Taste. Selera, taste. dibilang Money gitu. can buy taste. Nah, jadi gini, gua kalau sama Uji gua salut banget sama Uji itu dia mau belajar. Itu yang gua salut banget. Gua sampai ada ngomong sama temen gua Erwin. Gak pakai helm. Heeh. Sama temen gua Erwin. Ada yang mana? Erwin yang gemuk, yang gede-gede. Erwin. Iya, Kan? iya orang Bandung. Dia tanya gua, Jack, lu kirim ke Uji. Tenang, lu lihat aja nanti Uji kerjain. Ya gua kenal Uji udah lama tuh mau kerja. Dia bisa kerja, dia mau belajar banget tuh, Jack. Amin. Gua lihat nanti gua nggak bilang banyak sama Erwin. Win, lu lihat nanti gua bangun, gua source dari gua gabungin sama Uji. Jadinya gimana? Jadi di sini kolaborasi. Jadi waktu ITB aja dia udah pusing sebenarnya. Ini mau mulai dari mana nih katanya. Udah tenang, nggak sampai sebulan ya. Benar, nggak sampai sebulan. Nggak sebulan Keren jadi. banget. Nah, terus pepat-pepatnya ya Uji begitu minta, hari ini minta, besok udah datang barangnya semua. Nah, yang begitu barang dari Amerika kita pesen cuma 10 hari. Sampai. 10 hari gua udah nyampe. Nah, itu bedanya. Jadi kalian nggak bisa samain. Mungkin ada beberapa customer lu juga itu kemarin chat ke gua. Gua yang sebut nanti kau maki dia ya kan. Ya. Nggak bisa rapi bang, begini. Ya gue bilang ya lihat aja nanti hasilnya, ya kan? Siapa sih yang orang nggak mau maju, siapa orang yang nggak mau hebat? Tapi kita bisa buktikan di mobil ini kita kolaborasi. Makanya saya nggak segan-segan bilang, saya udah jarang banget vlog bengkel Ji. Jadi kejadian beberapa kali di Jakarta, gue vlog bengkel ya kan. Orang tuh ke bengkel di sana, bangun di sana semua. Padahal dia tuh bengkelnya bengkel wiring, atau enggak bengkel khusus internal doang. Disuruh ngerjain semua, ya berantakan Haji. Ekspektasi balik lagi. Iya, balik lagi ekspektasi. Ekspektasikan Nah, seperti kayak apa? Uji juga sendiri dia ada ciri khasnya dia. Ciri khasnya dia di mana? Di bagian wiring, di bagian piping. Ya itu ciri khasnya dia, bagian finishing. Tapi kalau kau kasih mesin segelondongan bangun satu mobil, rambutnya lu ketemu nanti putih semua. Capek, bener. Gua lebih miring wiring daripada build engine. Nah, beda-beda. Jadi setiap orang Beda-beda, beda-beda. tergantung Kayak taste. gua bisa ngerjain bodyworks, habis itu internal yang karena ini sederhana Uji bisa lah ya. Terus ada beberapa bisa sharing. Kita bisa sharing segala macam. Nah, itu bangun di mobil ini. Jangan lu mobil lu belum kirim, lu sharing dulu. Orang juga kerjanya ada, ngelas juga. Kau bang, Uji nggak balas begini-begini. Ya pastilah aku jadi Uji juga nggak balas. Emang balas kau dapat uang aku. Anak istriku makan bisa kredit, kan nggak bisa. Emang aku main HP terus. Iya, emang dia main HP terus. Jadi kayak begini-beginian lah. Nah, terus Uji di mobil ini, Ji, habis lu udah lihat progresnya ini. Yang lu mau kerjain di mobil ini yang berbeda sama mobil lain lagi apa? Hal kecil aja ya. Gua selama ini pulinya pakai standar. Dia Ya. pengen pakai aluminium. Ya. Itu hal kecil. Ya. Terus Baut kita full plating semua. benar, baut full plating. Jadi Kita nggak mau beli yang jadi, pasang kita nggak mau. karena apa? Mau sebagus apapun di sini, contoh pakai robot apa ya? Kalau Iya, motor kan robot, titanium, kan. segala macam. Iya, tapi kalau misalnya pakai plating lebih clean. Iya, lu nggak Bentuknya bakal juga lebih proper. Lu nggak bisa ngalahin yang bawaan pabrik lah. Benar. OEM Iya. gitu. Nggak bakal sama. Nah, terus yang di mobil ini yang ini ide dari Uji sendiri ya. Gua aja nggak kepikiran water inlet sama outlet necknya. Nah, ini necknya Uji custom sendiri. Ini dari bawaan mobil ya. Tahu nggak punya mobil apa? Nah, Tahu nggak? nggak tahu gua. Punya Vios. Punya Vios ya. Iya. Nah, ini bawaan dari Vios. Dia bikin.
pasang di belakang, jadi putar di belakang ya nih ya. Nah, jadi water inletnya di belakang. Dan ini enggak gua pakai semua, nanti gua potong. Nah, Gua cuma pakai necknya doang. pakai necknya doang. Saya pakai iron fitting. Nah, jadi nanti begitu keluar, kalian pasti heran, radiator mobil ini jalannya pakai apa? Nah, itu. Kalau orang mau mikir, hasilnya berbeda. Beda. Lu bangun mobil ini contohnya, lu pakai brand A sampai Z, lu habis 1 miliar. 1 miliar ya untuk engine ini doang. Satu lagi mobil habis cuma 100 juta. Begitu lu buka engine-nya, craftsmanship rapi ya. Bukan asal craftsmanship. Jadi orang sering salah artikan, Ji. Craftsmanship asal bangun segala macam. Kan kerapian, kita kerapian begini nggak gampang, Ji. Iya. Lu masangnya aja pakai sarung tangan, lu ngerjainnya. Kalau nggak setengah mati, lu mau kerja ulang-ulang. Nah, buka lagi yang rapi. Ini jauh lebih stand out. Amin, semoga ya. Jauh lebih stand out. Orang begitu lihat, wah dihargain. Orang, lu begitu lihat mobil, nggak lihat, woi cakep doang, nggak ada guna. Woi hebat, nggak ada. Tapi kalau begitu orang lihat, anjir ini simple gimana cara bikinnya ya. Nah, itu yang gue lakukan di i86 gue, yang gue lakukan di S2000 gue. Civic Nova ya Regan ya? Civic Nova kita, nah, itu yang bikin orang semua kaget-kaget. Di mobil ini kita akan ngulangin cara seperti itu lagi. Yang orang ngelihatnya, wah anjir ini pengepul mobil nih. Ini nih kolaborasi nih sama Uji nih. Nah ini. Jadi kalau kalian bilang, woi Uji bikin kurang rapi begini. Ya kau lihat aja yang ini gitu aja. Kayak dia kan dia butuh source. Kalau dia tahu source juga semua dia bukan jadi tukang las lagi. Buka toko. Enak nggak sih? Lebih enak buka toko atau jadi tukang las? Kalau lu ngejar cuan, enak buka toko. Iya, udah gitu doang. Bener. Kalau ngejar cuan, buka toko. Nggak capek. Nggak usah pusing-pusing ya. Nggak ada resiko. Nggak ada resiko, bener. Makanya orang bilang bangun mobil tuh pentingnya sebuah kolaborasi ya jadi begini. Gue bilang sama dia, Ji, wiringnya nanti jangan salah-salah gini-gini. Lu tahu nggak dia jawab gue apa? Lu tenang aja, gue ganti baru semua. Buang, katanya. Udah, gue selesai. Selama ini masalah gue tuh selalu di wiring. Tukang wiring Jakarta, anjir. Ji, makan hati, Ji. Gue kadang-kadang kena maki customer gara-gara itu. Kerjaan gue udah beres nih. Customer gue bilang, Jack, tolong sekalian rapiin wiring dong. Ya udahlah, gue bantuin. Gak gue cuan ini. Tapi kan gue sama customer gue nggak mungkin bilang, gue nggak untungin lu Pak, lu jangan kejar-kejar gue. Nggak mungkin dong. Ya udah, kasih DP ke tukang kabel, ngerjain. Udah mau selesai, ditinggal dong. Nanti udah 2 bulan lagi baru datang lagi. Yang udah jadi itu udah pada rapuk, udah digigit tikus, saya ulang lagi. Putar-putar begitu terus. Nah, ini gue begitu diuji, selesai semua masalah gue. Jadi mobil yang gue udah selesai bangun, gue langsung kirim ke Uji, Ji, lu tong rapiin begini, langsung dikerjain semua. Ini hasilnya kau lihat. Nggak ada kepikiran sih Miata bisa clean gini. Nggak usah jauh-jauh, kalian cari aja di internet, di Pinterest deh. Kau cari ada yang clean begini nggak? Bukan kita sombong, bener nggak, Ji? Iya, bener. Kalau headernya lu bikin konsepnya gimana nih? Kalau headernya, ini gue bikin konsepnya awalnya mau ngikutin beberapa merek di luar. Tapi karena ini pakai ITB dan lu sendiri yang ngasih tahu harus balance dengan yang seberangnya. Betul. Jadi kita bakal bikin sedikit proporsional. Walaupun memang kalau dilihat dari samping agak sedikit aneh. Tapi kalau lu lihat dari depan, dia lebih propo. Gitu. Iya, makanya gue pengennya begitu. Jadi kita bangun segala sesuatu tuh harus balance. Kayak kita gini, bangun audio mobil. Nggak mungkin high-nya doang bagus, tapi bawahnya ngempos. Atau bawahnya nggak berbody. Ya kita harus bikin balance semua. Nggak ada nonjol di atas, bawah, clean engine, segala macam nggak ada. Begitu lihat mobil ini, lihat dari luar, wow, gila. Karena bodinya kan standar, tapi kita buat klimis. Gue nggak mau aneh-aneh di mobil ini. Tapi belum sampai sana, lu begitu buka engine-nya, gimana cara bikinnya? Selesai dari itu, orang masuk lagi interiornya, begitu buka, wah, gila, pecah nih mobil. Pecah, padahal bodinya standar. Itu orang bisa bilang pecah, itu selesai. Itu lu berhasil banget jadi seorang builder, menurut saya. Bener nggak? Daripada lu beli duit berapa banyak, lu masukin cemplung-cemplungnya, jadinya begitu doang. Jadi kemarin naiknya kan, Uji ada bilang sama gua, Jack, naiknya, bukan yang mobil ini ya, RX-7 ya, RX-7. Gua nyuruh dia beli CSB, karena bagian depannya kan agak aneh tuh RX-7. CSB punya, beli ini, dia nanya, bikin aja katanya. Oke, kita lihat ya. Kita bikin aja, lebih mahal juga kita bikin sendiri, jelek-jelek karya sendiri, bener nggak, Ji? Benar. Sedangkan gua kirim AN udah berapa duit, lu tau lah AN harganya mahal banget kan. Apalagi gede lagi ukurannya. Iya, gede. Orang pakai ukuran 16. Gue lihat di Jakarta 16. Yang pakai ukuran 20 cuma gua. Gua juga biasanya pakai 16 karena dimensi dengan luar itu sama dengan ukuran piping 1,5 inch. Dia kasih 20, AN20 gede banget, coy. Karena gua special custom waktu itu gua ngebangun RX-7 FC gua Rotary, kan butuh gede. Ya itu S2000, 2000 cc kan butuh gede semua. Ya udah gua bikinin aja semua rata. Nah, makanya punya gua 2000 cc. Cantumlah di mobil ini, berbeda sama yang lain. Kalau orang bilang, "Oi, AN dari lu sama punya orang lain beda." Ya pasti beda. Orang lain punya AN8. Begitu kesini AN4 kecil. Ya, kecil. Kalau punya gua AN6, ujung sampai ujung sama AN6 semua.
Special Dalamannya. order, itu special order jatuhnya. Nah, kita kolaborasi, jadilah mobil ini. Makanya jarang banget gue expose nih, gue expose kasih kalian. Nah, kau lihat nanti hasilnya. Itu, ya kan? Terus kau lagi sibuk apa sekarang, Ji? Aku sekarang masih ngerjain project yang lain. Di dalam ada JK, masih wiring. Sekarang lagi bikin bracket aki, karena kalau pakai aki yang namanya bracketnya nggak masuk karena ada beberapa faktor, engine-nya diganti, jadi oil stick nyangkut. Gua bikin bracketnya, gua kasih aki baru, gua kasih wiring baru. Udah, habis itu isi oli dan lain-lain. Semoga hidup bulan ini ya. Selesai. Jadi ini begitu keluar udah jatahnya aku semua nih. Mobil-mobil aku semua. Aku udah bilang sama dia, yang mana sok? Ngerjain dulu wiring gua semua, wiring gua ganti baru semua. Oke, kalau wiring oke lah. Semua ya, jadi mobilnya kesini udah nyala kayak kemarin RS7 udah rapi. Ya. Udah jalan, udah normal semua, tinggal dirapiin. Jadi gua rapiin di dia, udah selesai dari dia baru di tempat gua finishing lagi gitu. Jadi masing-masing ada job di masing-masing. Finishingnya multiple times, berkali-kali. Iya, kalau gua begitu. Makanya orang bilang, "Jack, lu bangun mobil mahal banget." Ya, lu lihat aja hasilnya. Lu bisa kerjain 1 kali jadi, dewa. Ada orang bisa jadi rapi. Coba lu bawa jalan Jakarta Bandung, gue mau lihat bisa nggak? Gitu doang. Kalau punya gue, lu mau kemana? Kemarin ke Lampung kita kan, Iya. Sampai ke Lampung, Palembang, gua gas. Hah? Ngeran lagi. Sampai Cirebon. Mobilnya tahun berapa? Tahun 92. Oh, sama kayak si Zebra Buduk aku itu. Iya, makanya Zebra dia nanti ada satu video khusus nih, tribute buat Uji. Kita lihat hasilnya. Oke, Ji, lanjut dulu, Ji. Siap. Lanjut ya. Yo, thank you. Oke. Jadi begitu radiator di sini, ini kita pakai AN nanti. Kita begitu pakai AN, dia udah mutar dari ke bawah nih ya. Nggak kelihatan selangnya tuh nggak kelihatan sama sekali. Di bagian belakang nanti kita bikin strutnya. Kita strutnya pakai dari spal. Spal yang seperti di mobil-mobil saya yang sebelum-sebelumnya ya. Cuma kita pakai strutnya slim. Jadi bener-bener clean banget sih. Kita cuma pakai 1 biji 12 inch di mobil ini. Kondensornya udah kita rubah agak kecil karena masuk di dalam bumper. Di depannya nanti kita pasang kipas kondensor. Terus ECU-nya kita pakai standalone. Cuma standalone kalau buat Miata, lu mau beli mahal banget. Bener kan? Iya. Ya udah, gue putuskan Uji juga jago banget di wiring, Om Togi juga jago banget. Om Togi, kita pakai paket hemat aja di mobil ini. Tahu nggak jawabannya apa? Ya udah, lu pakai ECU plug-innya Honda B series. Bisa ya? Itu mereka bikin. Konektornya semua mereka bikinin. Jadi ini pakai ECU-nya tuh sekitar 16 juta doang. Nggak pakai yang sampai puluhan juta di mobil ini. Nah, dan bisa nyala semua normal, AC-nya bisa dingin. Nah, kita lihat nanti mobil ini kita bangun jadi segimana. Terus mobil ini kan soft top. Berubah modelnya nanti. Ini nggak pakai soft top. Soft topnya nanti saya angkat, saya buang. Hardtop. Kita bangun jadi hardtop. Interiornya nanti di arrangement dari BBS with pengepul mobil. Kuafung yang arrangement, dalamnya model standar, tapi kau lihat nanti. Pasti begitu kau lihat, anjir ini Miata yang paling clean. Ini Miata yang pernah kita impikan. Speedometernya bahkan nggak standar nanti gue bikin. Tapi dari standar, gue custom. Lu lihat hasilnya. Jadi gue kasih lihat, depannya itu warnanya merah, nyala lampu dominan kuning. Begitu di dalamnya, warnanya itu warna ungu-ungu muda semuanya. Nanti kau lihat jadinya segimana. Dengan background hitam, warnanya ungu-ungu muda semua. Nah, di mobil ini, makanya gue bilang mobil ini dibangun buat ngejawab semua tantangan dari kompetisi, ya. Terus di bagian rodanya juga kita pakai sengaja saya pakai TE37 14 inch. Karena kalian mau cari BBK 14 inch kan susah banget. Tapi di mobil ini khusus, di custom khusus buat saya. Dari Winner Power, WP Pro, custom khusus buat pengepul mobil 14 inch. Kau cari di mana rare-nya. Customize ya, itu bukan pakai babet, itu aluminium CNC dengan pistonnya ventilated. Kita lihat hasilnya di mobil ini. Kita tunggu di akhir tahun mobil ini keluar di Jarum Black Final. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bangun mobil, mau bersanding dengan dia, atau gue bisa ngalahin punya pengepul, gue bisa bersanding dengan dia, ya bangunan dia jelek segala macam. Akhirnya kita jumpa aja di Black Auto, ya kan? Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.